Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri ingin menyibukkan diri dengan studi dan bekerja, jadi dia membiarkan Putri sibuk sendiri. Sebagai kakak perempuan, dia dapat melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan untuk adik perempuannya. Untuk beberapa hal, setelah upaya pertama dilakukan, secara alami akan terjadi setelah itu. Putri berjalan ke meja makan dan melihat Citra duduk dengan bingung dari jauh. Setelah tidak melihatnya selama 3 tahun, penampilan Citra masih sama seperti yang dia ingat. Dia lembut dan lemah, seolah-olah dia bisa tertiup angin. Putri berjalan ke arahnya. Ketika dia masih beberapa langkah lagi, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Iya, jadi lain kali dia melihat Citra, dia bisa setenang ini, seolah-olah orang di depannya bukanlah pencipta masalah dari 3 tahun lalu. Citra berkata, "Aku memesan hidangan favoritmu, sayap ikan kuning kepiting, saus ketimun tumis, dan aku sudah makan siang. Kupikir kamu bilang ingin memberitahuku tentang ibu. Katakan saja langsung padaku." Putri tanpa ampun memotongnya. Melihat mata kecewa Citra, dia tidak menyesal sama sekali. Tahun itu, Citra berlutut di lantai dan meminta maaf padanya dengan ekspresi yang salah di matanya. Tetapi apa yang terjadi setelahnya? Masalahnya sudah selesai, dan Putri tidak mau memikirkannya. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa melupakan hal-hal buruk yang telah dilakukan Citra. "Ayah menyuruhku datang mencarimu kali ini." Putri tidak ingin mendengar omong kosong, jadi Citra juga tidak ingin membuang waktu. Apa?" Putri mencibir. "Ayah." Dia hampir lupa bahwa dia masih memiliki ayah. Citra kemudian berkata, "Ayah berharap kamu dapat kembali bersamaku ke rumah, dan berhenti berkeliaran di luar." "Apalagi?" Putri bertanya dengan dingin. Dia telah jauh dari rumahnya selama 3 tahun, tetapi tidak ada yang bertanya tentang dia. Sekarang Andi Andrean telah datang untuk mencarinya, dan ayah yang dipanggil ingin dia kembali. Dia akan tahu apa yang sedang terjadi hanya dengan memikirkannya. "Putri," Citra mengerutkan bibirnya, air mata keluhan segera mengalir di matanya. "Anakku sudah keluar. Aku tidak bisa melahirkan anak lagi mulai sekarang. Aku tidak bisa melahirkan garis keturunan Andrean lagi. Jadi dia ingin aku kembali? Kamu ingin aku melahirkan anak untuk keluarga Andrean?" Putri mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang. Dia tampak tenang, tapi hatinya masih sakit. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, orang itu tetaplah ayahnya. Dia merindukannya untuk mencintai istri dan putrinya seperti ayah lain mencintai mereka, menjalani hidup mereka dengan bahagia, tidak berjuang untuk ketenaran, tidak mengabaikan istrinya dan menggunakan putrinya sebagai alat, seperti yang dia lakukan sekarang. Putri menduga bahwa ketika Citra memiliki hubungan dengan Andi Andrean dan bahkan seorang anak pun lahir, ayahnya seharusnya menyadarinya. Mereka semua adalah putri dari keluarga mereka sendiri. Siapapun yang menikah dengan keluarga Andrean tidak harus menikah, selama mereka bisa memanjat pohon yang dikenal sebagai keluarga Andrean. Meskipun dia dan Andi Andrean memiliki pertunangan, karena dia masih muda dan juga karena dia sibuk, mereka berdua tidak memiliki kemajuan substansial. Ayahnya bahkan telah mengisyaratkan agar dia melakukan apa yang harus dilakukan suami dan istri dengan Andi Andrean lebih awal agar mereka dapat dengan kuat memahami hati seorang pria. Putri memiliki pikirannya sendiri, dan dia juga percaya bahwa jika hubungan antara mereka berdua dipertahankan melalui cara fisik, seberapa jauh hubungan itu bisa berjalan, Citra akan segera mengandung anak Andi Andrean setelah kembali ke negara mereka, yang seharusnya menjadi kabar baik bagi ayah mereka. Setelah Citra melahirkan garis keturunan klan Andrean, hubungan antara klan Andrean dan klan Bramasta akan diperkuat.
Siapa yang meremehkan klan Andrean di masa depan? Jadi pada akhirnya, ketika mereka menyuruhnya untuk membatalkan pertunangannya dengan Andi Andrean dan mengizinkan Citra menikah dengan keluarga Andrean, ayahnya mengatakan ini, siapa yang menyuruhmu menjadi tidak berguna? Sebagai seorang wanita, kamu bahkan tidak bisa memiliki anak. Sekarang anak Citra telah meninggal, dan tidak dapat dilahirkan kembali. Ayah mereka telah mengarahkan pandangannya padanya, Putri. Hanya memikirkan hal itu membuatnya merasa sangat jijik. Putri berkata, tolong kembali dan katakan padanya bahwa dia seharusnya tidak pernah berpikir untuk memiliki ide tentangku. Aku, Putri, tidak pernah memiliki ayah seperti dia sebelumnya. Citra berkata dengan suara lembut, Putri, aku tahu bahwa kamu selalu menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Citra sangat tahu jelas tentang kepribadian Putri, dia memiliki temperamen yang kuat, dan matanya tidak bisa menahan sedikit pun pasir. Dia bahkan bisa mengatakan kata-kata seperti itu tentang tidak menginginkan ayahnya, apalagi seorang Andi Andrean yang mengkhianati hubungan mereka. Alasan mengapa Citra berani menggunakan nasi untuk memasak nasi yang dimasak saat itu adalah karena dia tahu bahwa begitu Putri tahu bahwa dia telah mengkhianati mereka, dia pasti tidak akan memaafkannya. Itu karena Citra memahami kepribadian Putri yang menentukan dengan baik, sehingga Citra sudah tahu bahwa dia pasti tidak akan mendengarkan pengaturan ayahnya. Dia pasti tidak akan kembali ke rumah bersamanya. Itulah sebabnya dia datang ke Jakarta untuk menasihatinya. Daripada mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menasihati Putri untuk kembali, akan lebih baik mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengkonfirmasi pikiran Putri. Sebagai tunangan Andi Andrean, dia tidak bisa memiliki anak. Dia bisa membiarkan wanita manapun melahirkan anak untuk Andi Andrean, tapi wanita itu pasti bukan Putri. Jika Putri diminta untuk kembali ke rumah, untuk kembali ke sisi Andi Andrean, lalu bagaimana Andi Andrean masih bisa melihat Citra di matanya? Andi Andrean telah memperlakukan Putri dengan baik, jadi tentu saja ayahnya hanya bisa melihat Putri, dan tidak ada tempat bagi Citra di keluarga Bramasta. Hal-hal yang dialami Putri 3 tahun lalu mungkin bisa menjadi potret dirinya di masa depan. Bagaimana dia bisa membiarkan Putri kembali? Putri tahu bahwa Citra pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia tidak bertanya. Jika dia ingin mengatakan, dia akan mendengarkan, dan jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan tertarik untuk mengetahuinya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.